Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah binati ta'alum wa ta'lim wa lifadah istifadah. Wala serta masuk bi kitabillah sunnat rasulillah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Baik, kita akan membahas tentang sodak. Sodak itu adalah mas kawin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulimi daraini amin. Faslun fi sodaki faslun utawi iku fasal fi sodaki ing dalam jelasake sodak atau mas kawin. Wa yustahabu lan den sunatake. Tasmiyatu apa nyebut al mahri saking mahar. Ya mas kawin. Al mahri mas kawin fi nikah ing dalam nikah. Disunahkan menyebutkan mahar di dalam nikah. Disunatkan menyebutkan mahar di dalam nikah. Sodak. Sodak itu apa sih? Sodak bifathi sodak. Asal bikasriha mustaqon minas sodki. Bifathi sodak wawa ismun lisadi disol. Jadi sodak itu adalah nama bagi suatu benda yang sangat keras. Basyar'an secara menurut syari adalah ismun limali wajibin. Nama untuk harta wajibin yang wajib ala rajulin atas laki-laki binikahin dengan nikah awatin atau wadak subah atau wati subah. Au mautin atau meninggal. Ya. Nah, disunahkan ustahabu tasmiyatul mahar, disunahkan menyebutkan mas kawin binikahi di dalam akad nikah. Jadi akad nikah itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Seandainya tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Ya. Qabil nunikaha wa taswija bihi mahril madkur. Nah, menyebutkan mahar itu hukumnya sunnah. Walau fi nikahi abdin sayyid ammah, walaupun di dalam pernikahan antara budak sayyid dengan pembantunya, tetap. Nah, wa yakfi tasmiyah, cukup menyebutkannya itu aisain kana walakin yusanu adamun naqsin. Cukup menyebutkan itu apa saja yang ada. Ya. Tapi yusanu ada munaksin an asrati. Jadi mahar itu saanane, saono ya pokoke apa sing iso disebutkan. Ya, apa saja yang ada. Tetapi sunnahnya itu ada munaksin an asrati darahim. Tidak kurang dari 10 dirham. Ya, tidak kurang dari 10 dirham. Maksudnya lebih dari 10 dirham. Wa ada muzyad dan tidak boleh lebih dari 500 dirham. Tidak boleh kurang dari 10 dirham supaya tidak menjadi rasan-rasan. Loh, maharnya kok murah tenan misalnya, tidak boleh. Ya sehingga kalau maharnya di bawah itu tidak usah disebut no. Tidak usah disebut no. Ya. Kalau ini berapa kalau dirupiahkan berapa? 10 dirham. Dirham itu jadi ada dinar, ada dirham. 500 dirham. Dirham itu perak, ya. Beda dengan berapa kalau dirupiahkan? Wallahu alam. Coba nanti kita hitungkan, ya. Atau 500 dirham. Walhasil secara uruf kalau kita lihat, jadi kalau sekiranya terlalu rendah itu tidak usah disebutkan. Tapi kalau umumnya sakmono ya bisa disebutkan. Dan ketika terlalu tinggi juga tidak boleh disebut, tidak sunnah disebutkan supaya tidak sombong. Misalnya maharnya 1 triliun, ya tidak boleh. Agar supaya tidak sombong, tidak timbul takabur dan lain sebagainya. Nah ini was'ara qauli yustahabu bijawazi ihla'in nikah anil mahri wa kadalik. Nah, yustahabu ada kata disunahkan itu memberikan pengertian bahwa boleh ikhla meniadakan dalam nikah itu anil mahri. Ya. Jadi meniadakan suatu pernikahan itu dari mas kawin, tidak disebut kok. Walam tu sama afi akdi nikah mahar. Wa ilm sama, dan jika tidak disebutkan wa illam yusamma, maka jika tidak dibutuhkan mongko ora den sebutake soha mongko sah apa akad nikah. Jika tidak disebutkan di dalam nikah maka tetap sah. Nikahnya itu tetap sah. Misalnya sebut ndak usah disebut ndak apa-apa, sah tetap sah. Nah, ini wahada makna tafwid wa yasturu taratan fi zaujah al-balighah. Ini yang istilahnya tidak disebutkan adalah pasrah.
ya pasrah. Wa yasduru taratan minazawjal balighah. Nah, itu ketika pihak istri itu sudah dewasa, wis pasrah wis ar-rasyidah. Nek pihak istri wis gede, wis pasrah, wis ngerti, iku gak disebut ora apa-apa. Kakau liha liwalihi zaujani bila mahar, seperti ucapannya seorang perempuan ini, wis nikahkan aku, wis gak apa, wis gak nggo mahar ora apa-apa. Ya tanpa mahar bila maharin. Au ala an la mahrali, atau jika tidak ada mahar untukku, itu ndak apa-apa. Misalnya untuk wis aku ini karena sudah dewasa, tapi kalau kecil wajib. Wa zawijuha wali, maka menikahkan seorang wali, wayan fil mahar, menafikan mahar, ayaskutu anhu, atau masalah mahar ini dia diam tidak menyebutkan, ya. Wa taratan yasduru minas sayyid kana qala lisasin zaujat wa ummati wa fil mahar asakata. Atau atau ada kalanya itu yasduru pasrah dari sayyid itu ke seseorang, misalnya mengucapkan pada seorang, saya kawinkan zaujatuka, saya kawinkan kau amati dengan budakku. Nah, ini wanafil mahar. Tidak menyebutkan mahar. Asa kata dan diam. Itu juga boleh. Au idza sahat tafwid wajibal mahar. Nah, wa idza sahat tafwidu wajibal mahar fihi bisalah sati asya. Kapan wajibnya itu? Di sini sebutkan wajibal mahru. Di sini nggih. Di matanya kembali ke matan wajibal mahru lan wajib apa mahar bisalah satu asya kelawan sebab apa bisalah satu asya sebab telu pira-pira perkara. Ada 3 perkara yang mewajibkan mahar itu disebutkan. Ya, mewajibkan mahar itu jadi disebutkan. Apa itu? Pertama ayyafaridahu zauj ala nafsihi. Berarti ayyafaridahu zauj ala nafsi, ayyafaridahu apa nyento merduake ing mahar, memfardukan di mahar itu azauj sapa bojo lanang ala nafsi atas dirinya. Jadi dirinya itu memfardukan, mewajibkan. Ya, mewajibkan si lanang iki. Wa tardo zaujah bima faradahu, dan si istri itu ikhlas ridho menerima apa yang dikira-kira oleh laki-laki. Nah, yang kedua ayufaridul hakim, ayufaridu utawa netepake merdoake, jadi mewajibkan ing mahar al hakim sapa hakim. Ya, sapa hakim. Jadi hakim yang mewajibkan ala zat atas si laki-laki. Diputuskan hakim wajib ngetokno. Wa yakunu mafrudu alaihi mahru misil. Kalau hakim yang menentukan maka jadinya mahar misil. Ya, wastarutu ilmu qadhi biqadri. Jadi disyaratkan mengetahuinya qadhi hakim biqadri dengan kadarnya. Amma ridho zaujain bima yufriduhu falayustaratu. Adapun ridho dari keduanya suami istri ini tidak disyaratkan kalau hubungannya dengan mahar misil. Ternyata si hakimnya ini memutuskan mewajibkan. Jadi memperkirakan hakim ini ini wajib mahar, maka maharnya wajib. Dan ketika diwajibkan oleh hakim, maka yang ada adalah mahar misil, mahar pada umumnya. Lah itu harus pengetahuan qadhi, harus pengetahuan qadhi. Nah, tapi tidak perlu ridhonya atau ikhlasnya atas pengetahuan dari suami istri ini. Ya sakmene maharmu, wis sakmene. Nah, itu. Ini. Ayadhulu aizauj biha zaujah. Nah, yang ketiga adalah kapan mahar itu menjadi wajib. Ayadhulu utawa jima sapa zauj biha kelawan mar'ah. Jadi wis ngumpuli, ya suami ini telah mengumpuli si perempuan ini, subhat atau yang lainnya, ya. Mufarida qabla al-fardi minaz zauji awil hakim, sebelum pihak suami ini atau istri atau pihak suami atau hakim ini sebelum menetapkan mahar misil, maka wajib bagi suami ini untuk mengeluarkan mahar qabla fardhi hakim. Fayajibulaha mahar misil, maka wajibnya adalah mahar misil. Ya, fayajibu mahar misil, maka wajib al mahru misil apa mahar misil jika sudah dikumpuli.
Nah, fayajibu mahrul misil, maka wajib bagi zat ini apa? Mengeluarkan mahar misil. Jika dikumpuli terlebih dahulu. Binafsi duhul wa tabaru hadal mahar bihalil akad fil asah. Nah, mahar misil itu dihitungnya kapan sih? Dihitungnya fi halatil akad. Di apa ini ketika akadnya itu. Kemudian dijelaskan di dalam sarahnya wa in mata ahadu zaujain. Jika salah satu dari suami istri ini meninggal qabla fardin. Ya, sebelum ada perkiraan mahar misil tadi wawati dan belum adanya jima wajib mahar misil fil adhar. Maka wajib mahar misil di dalam qaul adhar. Ya. Wal muradu bi mahar misil, yang dimaksud dengan mahar misil itu apa? Qadru ma yarghabu bihi fi misliha adatan. Yaitu kadar yarghabu yang membuat senang wedok iku fi misliha menurut apa ini umumnya ya misliha yang seperti yang lainnya adatan secara kebiasaan sesama perempuan itu. Jadi mahar misil itu adalah mahar umumnya lah. Kebiasaan yang kono itu sak piro ya iku. Iya. Kebiasaannya seberapa itu namanya mahar misil. Mahar misil tidak terlalu umumnya sakmene mahar daerah tiap desa beda. Tiap desa beda, tiap keluarga beda. Kembali ke Sarah. Walaisa li aqlis sadaq, kembali ke matan walaisa lan ora ono li aqli sadaq iku tetep keduwe luwih sithik-sithike as-sadaqi mas kawin. Tidak ada walaisa lan ora ono li aqli iku tetep keduwe luwih titik-titike as-sadaqi mas kawin. Tidak ada ketentuan batasan mas kawin paling sedikitnya mas kawin, tidak ada. Haddun batasannya muayyanun fikillah, tidak ada batasan tertentu di dalam paling sedikitnya. Nah, begitu juga wala li aksarihi haddun. Walalan ora ono li aksarihi luweh akeh-akehe mas kawin hadun apa batasane ka ono. Tidak ada batasan sedikitnya ataupun banyaknya ka ono. Ya, muayyan fi kasri. Bal dhabitu fi dzalika, bahkan ada pedoman atau ketetapan dhabitu fi dzalika anna kulla syai'in, setiap segala sesuatu itu setiap sesuatu sah ja'luha samanan yang sah digunakan untuk pembayaran min ainin dari sebuah barang atau manfaatin atau itu bermanfaat sah ja'luha sodak, maka sah dijadikan mahar. Makanya mahar itu seberapa, ada ketentuannya? Tidak ada ketentuan sedikit, tidak ada ketentuan paling sedikit, tidak ada ketentuan banyaknya. Bahkan mahar itu adalah segala sesuatu yang bisa dijadikan pembayaran, itu bisa dijadikan mahar. Atau segala sesuatu yang bisa bermanfaat, maka sah dijadikan mahar. Wasabaka annahu yustahabu adamu naksin an asrah. Tapi ojo terlalu sedikit ya, nah, jangan kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham ya. Tapi dalam sebuah hadis itu dikatakan aqallul mahar. Ya, aqall mahar, sebaik-baiknya perempuan itu khairun nisa aqall mahar. Sebaik-baiknya perempuan itu adalah yang maharnya itu sedikit. Wa yajuzu ayatazawwajaha ala manfaatin maklumatin. Kembali ke matan. Wa yajuzu lan menang ayatazawwajaha apa nyento nikahake ngrabekake sapa wong lanang ing perempuan ala manfaatin ing atase mas kawin rupa manfaat maklumah yang kang kena den weruhi ya, sing bisa diketahui. Boleh menikahkan perempuan itu dengan laki-laki dengan perempuan dengan mas kawin itu sesuatu yang manfaat maklum. Seperti apa? Ka taklimiha Quran. Seperti mengajarkan kepada perempuan tersebut Al-Qur'an. Ya, seperti mengajarkan kepada perempuan Al-Qur'an. Boleh. Jadi boleh mengajarkan kepada perempuan itu Quran. Tak ulang Quran misalnya. Mas kawinnya apa? Ngurang Quran. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa.
Atau mas kawinnya apa? Bacaan Quran. Wah, enggak apa-apa. Mas kawinnya apa? Sholawat, ya. Wa yaskutut bitolaki qabla duhuli nisful mahar. Nah, pembahasan lagi kembali ke matan. Wa yaskutulan gugur apa mahar bitolaki sebab tolak qabla duhuli ing dalem sadurunge dikumpuli. Jadi gugur mahar itu sebab tolak sebelum dikumpuli. Ya, apa? Jadi ketika ada perempuan nikah kemudian belum dikumpuli kok ditolak maka gugur weskutu. Ya, weskutu tolak qabla dukhuli nisfu mahar, setengahnya tapi. Ya, nisfu mahar. Apa setengah mas kawin. Jadi setengah dari mas kawin itu menjadi gugur disebabkan tolak yang jatuh sebelum terjadinya duhul, sebelum terjadinya jima, sebelum terjadinya jima. Amma ba'da duhul, adapun setelah dikumpuli, walau marah wahidah, walaupun sekali dikumpuli, fayajibu, maka wajib kullu mahrin, maka wajib mahar semuanya. Ya, walau kana dulu haraman, walaupun duhulnya itu, ngumpulinya itu haram. Seperti apa? Kawat zaujatahu. Ya, seperti apa? Seperti mengumpulinya laki-laki kepada zaujanya hala ihramihima. Ketika ihram kan tidak boleh. Au haidiha atau ketika haidnya. Wajibu kullu mahrin, maka wajib semua mahar kama sabaqo seperti dijelaskan terdahulu bimauti dengan wafatnya ahadi zaujaini salah satu dari suami istri. Nono sing mati salah sijine maka tetap wajib maharnya. La bi khalwati zaujati, tidak karena bi khalwati zauji kesepian atau ditinggal. Ya, ditinggal zaujati biha bil jadi dalam qaul jadi. Tidak karena ditinggal melayu kabur ndak. Wa idza qatalatil hurrah nafsaha. Nah, ini kalau ternyata apa? Ada perempuan merdeka, dia bunuh diri. Nikahnya dipaksa misalnya terus bunuh diri. Hurrah nafsaha. Qabla duhuli, sebelum dikumpuli. La yaskutu mahruha, maka tidak batal atau tidak hilang kewajiban maharnya. Karena dia bunuh diri. Bila fima lau qatalat. Berbeda kalau dia dibunuh. Bihilafi ma lau qatalatil ammah. Ya. Berbeda kalau perempuan bunuh diri ini dilakukan oleh perempuan amat, ya, atau tuannya yang membunuh sebelum bercampur, ya. Jadi budak perempuan dia bunuh diri. Ya, mau dinikahi sama majikannya dia bunuh diri. Sebelum dikumpul atau dibunuh sama majikannya. Ya. Ya. Maka apa? Aqatala sayyiduha qabla dukhuli fa innahu yasqutu mahar, maka maharnya ini gugur. Maka maharnya ini gugur. Itu kalau dalam kasus pembunuhan. Jika si amah sama sayyidnya ini nikah, kemudian amahnya bunuh diri, atau sayyidnya ini membunuhnya, tapi sebelum duhul, maka gugur kewajiban dari mahar. Gugur kewajiban dari mahar. Ya. Ini. Kemudian selanjutnya fasun wal malimah wal walimatul urus. Selanjutnya adalah fasun wal walimatul urus ala ursin. Nah, sekarang bahas tentang walimatul urus. Faslun utawi kiku fasal. Wal walimatu utawi walimah. Resepsi. Ya, kenduren atau resepsi. Alal ursi ing ngatasé penganten, al urus. Resepsi pernikahan mustahabun ikut den sunatake. Wal muradu biha yang dimaksud dengan resepsi atau walimah itu adalah at-ta'amu, memberikan makan. Yattahidu lil urus, adalah dibuat untuk upacaranya atau peringatannya si perempuan ini. Wa qala Syafi'i yasdaqul walimah ala kulli da'wah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa lafaz walimah ini yasdaku, ya, ini walimah ala kulli da'watin li hadisin surur. Menepis pendapat bahwa ini adalah berbagi karena kebahagiaan dari para undangan. Bukan karena itu, ya. Bukan karena itu.
Wa aqalluha eh wa aqalluha dan paling sedikitnya di penjelasan sarahnya juga wa aqalluha dan paling sedikit-sedikitnya melaksanakan walimah itu adalah lil muqsiri satun bagi orang yang mampu lil muqsir itu satun satu kambing. Walil mukili dan bagi orang yang tidak mampu maitayasara apa sesuatu yang mudah lah, yang gampang ya. Walaupun bisa, ya ada yang mengatakan walaupun dengan segelas teh atau segelas kopi apa pokoknya ada ada peringatan ya ada peringatan acara tersebut ada peringatan acara pernikahan tersebut kalau yang mampu minimal kambing karena tidak mampu saisone dasar ya jadi jangan sampai memberatkan bukan jor-joran seperti saat ini jor-joran baik gedung wis gak karu-karuan ya jor-joran jangan memberatkan si yang adakan ini dan juga tidak memberatkan yang hadir. Wa anwaruha kasirah al-madkurah. Macam-macam walimah itu banyak. Ya, ada walimah khitan, sunatan, pindahan omah, khatmul Quran, banyak. Pergi haji walimah tu safar dan sebagainya. Wa anwaruha kasirah al-madkurah fil matolat. Jenis-jenis walimah itu banyak dibahas di dalam kitab-kitab yang lain. Lanjut kembali ke matan wal ijabatu ilaiha. Wal ijabatu utawi nekani undangan apa niki ilaiha marang walimah wajibatun iku hukume wajib. Ila min udren angin saking udur kejaba nek ana udur. Kejaba nek ana udur. Ya. Ya jadi wajib fardu ain fil ashah. Ya nek diundang nikah niki wajib teko. Tapi biasanya yang penting amplope teko, wonge ra teko ra apa-apa. Ya amplope teko. Ndak ya. Jadi malah justru yang penting wonge teko, gak nggo amplop ra apa-apa. Tapi ya isin masuk teko ora nggo amplop. Ya itu yang garakno walimah kocar-kacir berantakan ya itu ya. Wajibul aklu minha fil asah. Nah, tidak wajib memakan dari walimah. Gak wajib teko tok, sing penting ku teko melok seneng. Ya, teko melok seneng. Mau gak mangan ya ra apa-apa. Ya tidak ada kewajiban untuk memakan. Berbeda dengan ketika kita dihidangkan, kita bertamu kemudian dihidangkan, kita disuguhi. Nah, itu berbeda dengan walimah. Walimah pokoknya teko. Amal ijabatul li ghairi walimah urus mendatangi selain li ghairi walimatul urus selain walimatul urus min baqiyatil walaim dari walimah-walimah yang lain falaisat fardhu ain tidak termasuk fardhu ain bal hiya sunnah undangan apa undangan sunatan undangan pindah omah undangan walimatus safar dan lain sebagainya itu sunnah tapi ora enak ra teko diundang kenapa kira salah-salah teko ya walimah ini ada walimah urus ini resepsinya walimah urus tapi macam-macam ada yang setelah nikah itu ada resepsi kok nek sisuke neng gedung sisuke neng itu yang mana ya sebenarnya walimatul urus itu ya pas akadnya itu walimatul akad itu jadi pas akadnya itu ya pas akadnya itu walimatul urusnya tapi nek diundangnya sisuke neng gedung ya wis sisuke tapi kalau diundang dua yang wajib satu ya nekani loro karo gak usah salah sih wa ina mata jibud dakwah tetapi wajibnya dakwah itu mendatangi walimatul urus autusanu li ghairiha atau sunnah selainnya. Lah ini biserti ada syaratnya. Ya, wajib mendatangi walimatul urus atau walimah selainnya. Itu ono syarate. Jadi wajib ku ono syarate. Biserti Allah ya khusudai agniya. Tidak dikhususkan undangannya itu adalah untuk orang-orang kaya. Tonggone sing gak patek mampu ra diundang. Sing diundang sing sugih-sugih tok ben amplope kandel entuke akeh. Kae entuk. Didelok lho. Kok sing diundang kok sugih-sugih tok ono tonggone ra patek sugih ra diundang. Ra wajib. Gak wajib budal. Gak usah budal wis. Ya, wong koyo ngene gak usah dibudali wae ya. Gak wajib budal ya. Agniya bidakwah bal yad'uhum wal fuqara. Tapi hendaknya semuanya diundang, yang kaya ataupun yang fuqara, masakin, miskin, fakir, miskin diundang kabeh nek wae walimah iku. Nah, ono sing diundang, nah berarti dia menjadikan walimahnya itu tidak wajib dihadiri, ora usah budal wis. Wa yad'uhum fi yaumin. Lah, orang yang mengundang niku ayaduhum fi yaumin mengundang mereka orang kaya atau orang miskin tadi yaumil awal di hari yang pertama saya dipadakno, cok hari ini wong sugih tok
mangane enak-enak. Sesuk wong sing gak patek sugih mangane sego pecel sing gak enak-enak ngono. Gak oleh. Jadi harus sama, podo perlakuannya harus sama. Perlakuannya harus sama, ya. Fa'in awla masalah sayam. Nah, nek ternyata lima iku 3 dino sampean. Wih, gak terima sedino 3 dino. Lam tajib, maka tidak wajib ijabatu fi yaumisani. Tidak wajib mendatangi di hari kedua, diundang hari pertama, kedua, ketiga diundang terus. Nah, makanya wajib di hari pertama atau hari kedua tidak wajib. Bal yustahabu, bahkan tapi disunahkan. Batu kurau fi yaumisalis. Hari kedua sunnah, hari ketiga makruh. Misalnya kok sampai 3 kali. Apa misalnya apa diundang telu. Apa jenenge mari nikah, mari akad, kemudian resepsi sing lanang, resepsi wedok diundang, telu-teluan diundang kabeh. Iki budal sing di, sing pertama wajib, sing kedua sunah, sing ketiga makruh, ya. Sing ketiga makruh. Nah, budal telu-telune. Ya, sing budal yo mikir, anjingnya ping telu. Ya. Wa baqiyatu suruti madhkura fil mutawalat. Syaratnya banyak. Syaratnya banyak. Disebutkan di kitab-kitab yang lebih tinggi. Makanya terus belajar. Waqalu kembali ke matan, wala li aksara wa yajuz nggih. Nah, oh iki kok gak tak mengisor lagi. Matane sampai lali. Ya, kalian nyimak dari sana. Kalian nyimak dari sana. Wal walimatul urus, ini walimatul urus. Ya. La mustabun wal ijabat ila wajibatun. Illa min udrin, illa kejaba minal udrin. Kejaba angin saking udur, nek udur gak wajib. Mani minal ijabah, artinya ada halangan untuk mendatanginya, ada halangan untuk mendatangi walimah ini. Nah, kalau ada halangan untuk mendatanginya ya ndak wajib berarti. Ya, lil walimah. Karena yakunu fi maudhi'i dakwah min yata'addi bi mad'uah aw la taliqu bi mujalasatuha. Udur seperti apa? Misalnya kalau karena yakun fi maudhi'i dakwah di tempat undangan itu man yata'adda bihi. Nah, ono kalau teko ning kono ono yang merasa tersakiti, sakit hati. Bi al-mad'u aula taliqu bihi mujalasatuha, atau tidak pantas duduk bersamanya. Misalnya apa? Ono mantane. Wah, iki tersakiti rame heboh kok. Iso ngrusak apa iki pernikahan. Ono sing tersakiti wis gak usah budal. Ya mbadai sing di kono mantan rawani budal. Ndak usah budal wis. Iya. Oh, engko malah ono sing tersakiti, malah ono sing ning kono ono sing wis gak usah budal. Ya. Atau apa? Aula taliqu bihi mujalasatuha, atau tidak pantas duduk bersamanya. Misalnya apa? Misalnya ulama, oh kiai, masya Allah, diundang pernikahannya, pernikahannya apa jenenge? Pernikahannya orang fasik, ingkisaful aurat semuanya, ndak pakai jilbab semuanya, orkesan, dangdutan, karuan, hiburannya. Ulama iki, wah aku akan budal rono lak lucu lan. Ya, osok sarungan, kemudian kopian putih, terus ning kono dangdutan, joget-joget karuan. Nah, inilah taliku bihi. Ini udur, ndak hadir ndak apa-apa. Ya, ndak hadir ndak apa-apa. Lah, atau orang yang tidak pantas duduk bersamanya. Lah, sebagian lagi mengatakan, "Oh, gak pantas." Iya, oh ning kono gak ono kursine, gak ono kursine. Kok nek lungguh ning kono budal di situ, nanti makannya sambil berdiri. Gak pantas ulama kok makannya sambil berdiri. Ya ulama makannya sambil berdiri. Gak ono panggonan VIP. Kabeh makannya ngadeg. Sudah tahu kalau di sana ada tempat duduknya semuanya berdiri. Lah, ngene aku budal misalnya. Ngene ulama iki budal, ngene kono dekne ngadeg mangan wek ngadeg. Lah taliku bihi. Oh gak pantas. Lah, ndak wajib budal. Titip ae. Sementing amplopnya budal ya, atau titip salam ya. Titip salam. Faslun wa tasfiyatu fil qasam wa huwa alam bis shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Istaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.